Allahumma salli ala nabiyil hasimin Muhammadin wa ala alihi wa salim tasliman. Al-Fatihah. Mahabbataka wa ma'rifataka Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karoma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Wabatajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kehadiran kita semua di sini atas takdir Allah, dengan kemurahannya, dengan kelakapangannya, kita bisa dihadirkan di tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini sepulangan kita bertambah-tambah kedekatan kita kepada Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita diberi pelajaran sama Allah. Ada rukun ihsan, ada rukun iman, ada rukun Islam. Kita mulai dari mana? Mulai dari rukun ihsan. Rukun ihsan itu satu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat, harus yakin kamu dilihat sama Allah. Istilahnya itu ma'rifatullah. Dengan demikian, secara langsung dengan tidak langsung, sampai tahu ilmunya atau enggak tahu ilmunya, kalau sudah dekat sama Allah, sampai bisa merasakan bagaimana sifat Allah, hafal Allah, nama Allah, dan zatnya Allah. Walaupun sampai tidak tahu ilmunya. Sampai tahu ilmunya, tapi tidak ma'rifat, tidak ihsan, sampai tidak bisa merasakannya. Hanya mengetahuinya, tapi tidak merasakannya. Kalau mengetahui, sampai namanya ilmu yakin. Kalau mengetahuinya, merasakannya namanya hakul yakin. Nah, sudah demikian, kita sudah mencapai hakul yakin, baru ya, hakul yakin itu percaya. Percaya itu iman. Nah, iman itu ternyata enggak percaya kepada Allah aja. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Makanya orang kalau percaya kepada Allah sesempurna-sempurnanya, kalau dia tidak percaya kepada Rasul, gugurnya. Percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada Kitabullah, gugur. Kan begitu ya? Jadi kepercayaannya itu, beriman kepada Allah itu sekaligus percaya kepada sistem yang dibuat sama Allah ini harus diikuti. Salah satunya tidak diikuti, sampean tidak bisa mencapai tujuan, karena sistem itu, metode itu, cara itu, atau sunatullah itu yang bisa sampai kepada tujuan. Makanya semuanya itu terkait. Ya, terkait dengan adanya Nabi. Kalau nggak ada Nabi, siapa yang ada Nabi nggak ada Quran ya nggak bisa ilmu. Ya, jadi itu satu paket. Tidak boleh salah satunya gugur. Makanya kalau orang nggak nuntut ilmu nggak bisa. Ya, karena ada semua proses itu harus dilalui, harus dimiliki ya. Nah, setelah itu sampai sudah percaya sama Allah, sudah percaya kepada Nabi, sudah mengimani Nabi, percaya kepada Nabi, percaya pada Quran, hadis, dipelajari dan sebagainya, udah diyakini, sudah kita bahwa kita sudah meyakini bahwa saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan malaikat dan kitab-kitabnya. Terakhir apa? Qada dan qadar.
Percaya dengan takdir Allah yang isinya apa? Baik dan buruk. Ya. Nah, tadi sampai sudah mengaku beriman. Saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Quran, kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada apa? Qada dan qadar. Maka kalau kamu sudah beriman, kata Allah, akan aku uji. Nah ini masalahnya. Betul-betul enggak kamu menghayati itu tadi? Betul-betulkah kamu pelajari? Betul-betulkah kamu memahami itu? Maka diuji sama Allah. Tidak begitu saja kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Maka diuji. Diuji dengan qada-qadar. Baik dan buruk. Nah, sama diuji. Dengan baik, sama terima. Beriman, senang, Masya Allah, ya Allah. Sebaliknya nanti diuji dengan buruk. Nah ini yang masalah saya nggak menerima. Belum lulus itu namanya. Gagalnya di sini. Kita maunya yang baik-baik aja. Yang buruk nggak mau. Ya. Sampean punya istri. Pasti ada baiknya, ada buruknya. Nggak mungkin sempurna. Kalau sampean nggak mau buruknya, pegatan sebentar aja sampean. Kan gitu ya. Nah, punya anak juga ada baiknya, ada buruknya. Jadi semuanya itu ada baiknya, ada buruk. Makanya diambil dua-dua. Karena itu nggak bisa dipisahkan itu. Kalau namanya makhluk. Kecuali Allah. Kan gitu ya. Nah ini yang sulitnya kita itu maunya yang baik-baik aja. Makanya kegagalan kalau sudah buruk, sampai nggak mau. Padahal kata Allah, itu dari aku. Kalau orang beriman, itu bisa menerima semua kalau dia sudah sampai cinta kepada Allah. Kalau masih beriman nggak bisa. Kalau sudah cinta kita kan, ya toh, kayak kucing aja rasa coklat. Bisa nerima kita. Apalagi coklatnya. Kayak kucing itu loh. Karena makanya bohong orang masih. Maka dia dihimbau, hai orang-orang iman, masih dihimbau untuk meningkatkan itu tadi. Bukan beriman berhenti di situ aja. Tapi startnya mulai dari iman. Aksesnya mulai dari iman. Akses iman itu mulai dari apa? Ya tuh, dari dekat kepada Allah. Dekat itu apa? Zikrullah. Zikrullah itu yang punya siapa? Yang miliki siapa? Orang yang dicintai sama Allah. Jadi banyak juga orang berzikir, ya tuh, tapi belum sampai cinta. Kan gitu ya? Kalau belum sampai cinta itu nggak mandi masih, ucapannya belum sempurna. Kalau sudah cinta, kata Allah, orang-orang yang aku cintai, karena banyak dekat kepadaku, karena banyak menjalankan sunat-sunatku, sehingga aku mencintainya. Maka kalau dia melangkah dengan langkahku, kalau dia berkata-kata dengan kata-kataku, kalau dia memukul dengan tanganku, semuanya full Allah. Ya, nah makanya ulama yang begitu itu harus kita cinta, kita cari. Ya, no? Ya itu yang ulama yang pangkatnya bukan kiai lagi. Ya no? Radhiyallahu, karena diridhoi sama Allah. Tanda-tandanya kiai itu modelnya kayak apa? Tadi disebutkan tadi sudah di dalam Al-Qur'an itu. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang-orang yang seperti itu, tandanya orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah atau menyampaikan kebaikan, dia tidak takut terzalimi. Tidak takut terzalimi, mau diancam kayak mau sampai tidak takut juga hak-haknya dikurangi atau sampai di boikot kayak ada di embargo kayak, karena dia sudah tidak bergantung rezekinya, keselamatannya kepada manusia. Yaitu yang sudah dikatakan waliullah yang tidak punya cemas dan
Itu. Nah itu kita cari. Memang sulit mencarinya. Kadang-kadang di depan kita nggak tahu. Agak disembunyikan sama Allah. Disamarkan sama Allah memang. Hanya orang-orang yang mendapat petunjuk yang bisa bertemu dengan beliau. Nah. Jadi kebanyakan kan kalau seorang itu pejuang, pemimpin tuh gagalnya di situ. Waduh, takut dizalimi. Berhenti. Ya toh. Takut dibully, takut difitnah. Berhenti. Ini enggak. Atau takut nanti, wah nanti hak-hak saya dikurangi. Apalagi saya punya perusahaan. Nah nanti kalau dibekot, berhenti. Nah, kenapa berhenti? Karena dekatnya kepada Allah belum sampai cinta kepada Allah. Kan gitu ya? Nah, bagaimana Ustadz kalau saya juga belum cinta? Kan itu perlu proses panjang. Kalau kamu belum bisa dekat sama Allah saja, suruh cari orang yang dekat sama Allah. Nah, apalagi cinta. Ya, kamu belum bisa minta Allah, cintai orang yang kamu ikuti. Kalau sudah kamu ikuti, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, hatta kamu di timur, aku di barat. Kalau kamu mau dipermalukan, akan aku tutupi. Langsung guru itu yang membackup-nya. Langsung gurunya menolong tadi. Nah, karena dia sudah masuk dalam pilihan Allah. Ya. Nah, jadi ujiannya tadi, yang buruk kita terima, yang baik kita terima. Karena itu sama-sama dari Allah. Ya, ya gitu juga ya. Kalau orang kita cintai, yang buruk, yang baik. Kenapa? Kata Allah. Karena Allah menyampaikan lagi, disterilkan lagi sama Allah. Apa kata Allah? Belum tentu yang buruk menurut kamu, di balik itu ada kebaikan yang banyak. Belum tentu yang baik juga, padahal di balik itu ada banyak keburukannya. Ya, belum tentu. Tergantung kita cara mengelolanya, menerimanya. Ya, yang baik aja kalau sampai tidak bisa mengelolanya, jadi apa? Jadi buruk. Yang buruk bisa mengelolanya, jadi baik. Balik lagi kepada pengetahuan kita. Ya. Nah. Jadi kalau dari Allah itu pasti nggak ada yang buruk. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Ya. Ibarat sampai dikasih susu, alhamdulillah. Kasih seterup lagi, es campur, wah enak ini. Minum terus. Tahu-tahu kena kencing manis. Wah ini, apa ini pahit ini? Gak enak. Tahu-tahu menyembuhkan kencing manis. Ya, jadi harus paham. Jadi bagaimana? Makanya sampai Allah tadi menyampaikan dulu di surat Al-Hadid tadi saya dengar ya. Ya. Sesungguhnya Allah itu segala upaya kesulitan kamu dalam kehidupan ini, itu sudah tertulis sama Allah. Sudah ada catatannya, oh tanggal sekian, tanggal 9 sampean itu rugi. Oh tanggal sekian sampean apes. Aku tulis sebelum sampean itu lahir, sudah dituliskan sebelum sampean ada. Bagi Allah itu mudah. Untuk apa kata Allah aku tuliskan? Supaya kamu kalau luput daripada kesenangan itu tadi, kamu tidak putus asa. Karena sudah tahu bahwa itu dari Allah. Tinggal caranya supaya sempurna bagaimana? Karena sudah tertulis, sudah ketentuan. Ya toh? Kita harus ridho menerimanya. Untuk bisa ridho menerimanya pakai apa? Harus paham. Dari Allah kembalikan ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dari Allah kembalikan kepada Allah. Nah kembali kepada Allah supaya kita bisa menerima dan tenang dan kuat. Ya toh? Kembali itu ala bijika tatmainul qulub, dengan hati yang berzikir, hati menjadi tenang, menjadi kuat, sehingga kita bisa menerimanya dengan tenang, dan terus menerus kita terima dengan berzikir, sehingga tadi ya yang dikatakan musibah malah jadi
jadi nikmat. Istilahnya ini pahit dikasih gula. Dikit gulanya. Kok masih pahit terus sebanyak sampai jadi mah. Nah, ini udah pahit dibiarin pahit. Cuma disebutkan kasih gula. Innalillahi wa inna, kembali kepada Allah. Kembalinya ini kena ditorekatkan, nggak tahu caranya. Kembali itu opo? Cuma disuruh kembali itu kembali kemana? Kembali ke Allah. Allahnya di mana? Cara kembali bagaimana? Fas'alu ala dzikir in kuntum la ta. Tanyakan kalau kamu nggak bisa. Biar dituntun. Nah, akhirnya kamu mendapatkan dari yang tidak nikmat tadi yang diberikan Allah sudah dituliskan, akhirnya kamu kelola jadi nikmat. Bahkan jadi obat. Gitu. Itu kalau mentakwilkannya begitu loh, kalau tafsir beda lagi ya. Begitu sebaliknya kalau kamu sukses, nah, itu juga dari Tuhan udah ditulis, bukan karena kerja keras sampean, bukan. Bukan. Nah, ditulis demikian apa? Supaya kamu tidak menjadi sombong. Ini karena saya pintar. Supaya enggak sombong. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Jadi suksesnya itu enggak sia-sia. Ya Bu, kalau tidak jadi mudorot. Ya tuh, karena enggak paham. Makanya tadi yang pahit bisa jadi manis. Yang untung tadi bisa buntung. Ya sombong, jadi pahit. Nah ini tergantung kita menempatkannya ya, mengelolanya ya. Nah, ternyata inna lillahi wa inna roji'un itu tadi, kembalikan semua kepada Allah. Maupun yang pahit, maupun yang manis. Ini enggak, kalau pahit ini kita wah, enggak ngakoni. Kalau manis, wah saya ini. Mau pahit kek, mau manis kek, kembalikan. Kamu tidak memilikinya, kembalikan kepada Allah. Lulus itu. Kalau tidak, ya itu. Apalagi yang pahit, yang manis saja kamu gagal, sombong. Yang pahit lagi, pasti putus asa, nekat. Terus sampai yang dijadikan itu, ditaruh mana ini? Repot, taruh seneng salah, taruh susah salah. Kalau begitu ini barang enggak kanggo ini. Kalau enggak kanggo barang itu dibuang enggak? Sampai enggak kanggo sama dibuang. Dibuang itu supaya hilang, enggak mau dilihat lagi ya dibakar, dihabisin, diobong. Enggak kanggo sampai di dunia ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan dalil. Ya, dia kaitkan dengan dalilnya orang berzikir itu dengan tidak orang berzikir. Ya, bedanya di mana? Seperti orang hidup dengan orang mati. Karena enggak kanggo. Enggak manfaat, mau diapakan? Lampu ini hampir enggak pernah dinyalakan. Padahal ini lampunya ini berapa watt ini? Sudah berapa tahun? Biar nyentel ini 1000 tahun kalau udah dincep ya. Ini juga kalau udah dincep sama Allah. Zikir. Ini sampai itu terhijab. Terhijab, tertutup. Mereka-rekanya. Ya, kalau sudah mereka-reka, halusinasi namanya itu. Ya toh? Nah, sampai pangkatnya jadi wali masih mereka-reka, bayangkan. Nah, maka dari itu, alhamdulillah, bagaimana Ustadz untuk menyempurnakannya? Enggak ada lain. Sempurnanya itu sampai kita dituntun sama Allah baru sempurna. Apa kata Allah? Barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah. Dalilnya coba saya agak lupa. Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya 69 yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh tetap berada di jalanku, kata Allah, maka nanti aku sendiri yang menuntun kepada jalan kami. Sesungguhnya Allah pasti
selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Sampean sekarang kalau nggak bersungguh-sungguh, walaupun sudah ditalkin, yaitu masih tarik-mentarik antara ditarik menuju Tuhan atau menuju setan. Wa may yasunik rohman yaqawid lahu setan afalo korin. Barang siapa lupa kepada Allah, ya sudah, kamu ketarik ke nafsu dan bersekutu dengan setan. Kalau di Fatihah kan itu goiril maghdubi alaihim waladdallin, jalan orang-orang dimurkai Allah. Kalau sampai berzikir ya ketarik kepada dituntun oleh Allah. Aku sendiri yang menuntun, namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena full kepada Allah. Dapatnya ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kalau jalan masuklah ke dalam orang pilihanku itu tadi. Kalau sudah nikmat, sama sudah paham itu bahwa bukan ukuran materi lagi manusia mencarinya. Tidak di materi nikmat itu. Kalau di materi yang makan ayam sama tempe, pasti logikanya enakan ayam. Tapi ada orang, aku enakan tempe. Ini nikmatnya apa di tempe? Kata saya di ayam. Ya nikmatnya apa di tempe apa di ayam itu? Ya tuh, sampean kalau sehat, segar, tenang, ya, yang dilihat pasti nikmat. Ya, yang dimakan seadanya nikmat. Tapi kalau sudah enggak nikmat, ya, di sini perasaan enggak nyaman. Istri yang cantik tuh, ketokannya kayak Gondoruo. Lagu yang enak didengar, aduh berpeken. Itu walaupun dibawa tamasa keliling dunia, gak bisa hilang. Gak bisa. Ini realita, coba rasakan. Ya toh. Nah, susah tidur. Kan gitu ya. Nah, maka dari itu kuncinya, balik lagi. Nikmat yang tidak menipu yang kita ambil yaitu nikmat ala bijika ini. Nah ini murah meriah, ini harus dioptimalkan. Apalagi ini gampang murah. Sehingga orang kalau zuhud, kuncinya cuma di sini. Karena dia nikmat, merasa cukup, merasa apa, dia bisa. Karena nikmatnya itu, yang nikmat itu puas. Jadi yang lain materinya kurang, enggak masalah. Nah sementara ini kita mengambil nikmat di materi, kalau kurang bermasalah. Kan gitu ya? Bukan tidak boleh, dia bisa berubah-ubah masalahnya. Sore bisa ada, 1 jam lagi bisa hilang, bisa dicuri orang. Mobil yang bagus kita beli, barusan beli, sebentar lagi bisa nabrak. Berubah dia. Ya, tadi ini, pagi ini istri saya sangat cinta mesra. Ya tuh, nikmat. Sore-sore minta pegat, ayo berubah, repot. Nah, Allah yang tidak pernah berubah. Ya ini alatnya sudah punya ini. Maka utamakan ini, jangan lupakan juga nikmat-nikmat dunia. Ya tapi jangan jadikan KW1. Jadikan KW2. Karena mau ada enggak ada, kalau ada Allah, tidak ada masalah. Kan gitu ya. Nah inilah torekat itu arahnya ke sana. Nah, maka dari itu segala pengetahuan yang kita miliki, seluruh pengetahuan, ilmu apa aja, itu kalau tidak didampingi dengan zikir, nah ini. Kalau dalilnya sering sudah disampaikan, itu menjadi ikon kita. Hai orang-orang beriman, kapan kamu serius dekat kepada Allah? Sudah beriman, disuruh. Kalau tidak beriman, nggak disuruh sama sekali. Enggak. Sudah beriman, baru disuruh. Nah, bersungguh-sungguh untuk serius dekat kepada Allah. Cuma zikir yang suruh serius, yang lain enggak. Cuma zikir yang suruh serius.
Lah kita mau serius kalau nggak tahu caranya kan nggak bisa. Makanya kalau nggak bisa fas'alu ala zikir, tanya kepada ahli zikir. Nah kalau tidak kamu kitab aja, maaf ya, ini jangan sampai salah paham, Ustadz ini udah kitab. Kitab aja. Sudah seperti orang dahulu sudah ada. Dikasih kitab, bahkan sudah tahu masalah kebenaran di dalam kitab itu. Soheh kitabnya. Ya, itu. Tapi waktu yang senggang, waktu yang luang, waktu yang kosong, atau ini kok kosong, tidak dipergunakan dekat kepada Allah. Makanya sampai Rasulullah berani mengatakan, ya, celaka orang yang berilmu. Bayangkan orang berilmu bilang celaka. Kalau ilmunya tidak membawa dia dekat kepada Allah. Ya tadi ilmu tapi nggak bawa dekat, fasik, menjadi batu hatinya. Loh, caranya bagaimana? Nah, ini kan namanya kalau nggak ditalwil kan nggak ketemu ini. Caranya bagaimana? Supaya nggak fasik. Tadi sudah, kapan kamu serius? Dikawal ilmu ini dengan zikir. Karena yang mengantarkan, yang mendampingi zikir. Kalau tidak zikir yang mendampingi, dia tidak sampai kepada Allah. Dia enggak diterima karena enggak steril, enggak soleh. Itu namanya amal, tapi amal yang tidak soleh, amal yang salah. Amal soleh itu digiring dengan zikir. Zikir itu yang menyolehkan, zikir itu yang mensterilkan. Karena kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, satu yang dipinta sama Allah, beramal soleh. Amalnya itu harus steril. Amal soleh, sholat, puasa, zakat, itu amal. Solehnya di mana? Kalau digiring dengan steril, sampai aman, dijaga, jangan sampai iblis masuk, jangan sampai kuman masuk, virus masuk, dikawal, digiring. Ya tuh, semua Rasulullah berangkat ke sana digiring, dikawal supaya steril. Kan gitu ya? Nah, jadi amal soleh itu sebetulnya zikir itu. Nah, dia sampai baru bisa sampai ke Allah. Kalau tidak, ilmunya kata Syekh Abu hatta kapal 1000 kitab pun nggak sampai kepada Allah. Ini intinya. Makanya seluruh ilmu, ahli tafsir ke, ahli nahu ke, ahli hadis ke, ahli apa-apa harus dikiring. Kalau dia enggak ke zikir, jadi fas'alu ala zikir ini bukan untuk orang belajar zikir, bukan. Seluruh pengetahuan untuk sampai, jangan diperkecil. Oh mau belajar zikir itu harus tanya hal itu. Bukan semuanya. Mau ilmu aja, apa aja harus belajar zikir. Bukan yang zikir biasa, zikir yang sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Dan gurunya punya pengetahuan 2. Yang dia dapat dari amaliyahnya sendiri, dari upayanya yang dia dapat dari warisan. Yaitu ilmu yang di sisi Allah, ilmu laduni, itu baru bisa. Jadi dia bukan mata 1, mata 2. Kalau malah 1, waduh, sama-sama ketemu mata 1, gegeran terus. Maka jangan heran di YouTube banyak gegeran. Ya tuh, satu lihat sini, satunya lihat sini, ya nggak ketemu. Nggak bisa dilihat 2 sisi. Nah ini pentingnya, alhamdulillah kita sudah punya. Tinggal apa? Ya itu, sebetulnya saya nggak perlu ceramah lagi. Untuk mencapai capaian-capaian itu tadi dari amarah, lawamah, mutmainah sampai masuk nominasi mutmainah. Sampai mendapatkan karomahnya, berkahnya. Nggak perlu lagi. Saya sendiri nggak pernah diberi ceramah sama Abah begini. Nggak diceritakan hasilnya, nggak. Pokoknya kamu zikir. Ya, ternyata akhirnya zikir-zikir. Nah, kita menuju kepada Allah ya, mi'raj. Nah, di perjalanan itu dibuka. Rasulullah di perjalanan itu bukan dibukakan Quran lagi, langsung dilihatkan. Bukan di ilmu lagi. Orang yang begini dilihatkan di dunia, orang yang begini dilihatkan ya. Jadi itu dilihatkan, kita juga nanti begitu. Bukan lagi membaca, tapi kamu dilihatkan.
Kalau bersih anak cucu Adam, artinya dia bisa melihat kerajaan di langit itu, bisa melihat lagi. Bukan bisa membaca lagi, berarti bisa melihat. Itu namanya hakul yakin. Nah itu terus barang siapa bersungguh-sungguh. Makanya kalau orang dulu habis ditalqin itu ujlah 40 hari. Nah sekarang kita nggak mungkin. Ya, karena zaman dulu yang ikut tuh kiai-kiai orang bebas. Makanya Abah tidak mengadakan ujlah lagi. Ujlahnya di mana? Di mana saja selama kita berzikir tidak terhalang oleh aktivitas, itu sudah ujlah. Tidak dilalaikan oleh harta benda di dalam aktivitas, namanya sudah ujlah. Ya. Nah maka dari itu kalau sampean sudah paham, nanti sampean pengetahuan itu paham sendiri. Kata Allah, kalau aku menginginkan kebaikan kepada orang itu, atau Allah memberi petunjuk kepada yang aku hendaki. Siapa yang diberi? Yang tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kamu harus dekat sama Tuhan. Nanti kamu diberi petunjuk, diberi paham. Kalau orang sudah diberi paham masalah agama itu tadi, kamu banyak berbuat kebaikan. Nah ini tinggal kita seriusi. Terus diseriusi. Nah, kalau sudah tahu salah satunya misalnya begini. Sampai punya masalah. Kenapa tiap masalah itu yang bermasalah dianggap musibah karena tidak menguntungkan? Dalilnya cuma sederhana, innalillahi wa inna roji'un. Ya. Nah, misalnya saya punya masalah. Pasti menyelesaikan itu tengkar dulu. Pasti sampean itu mabuk dulu, pasti pusing dulu. Ya. Bahkan kalau perlu sampean bisa marah habis-habisan, nekat. Ini kedua belah pihak, yang benar sama yang salah sama-sama punya pikiran itu sama. Ya. Nah ini berbahayanya karena masing-masing ini tidak bersandar kepada Allah, tidak punya zikir atau enggak paham. Ini sama-sama mati konyol ini. Maka sering saya sampaikan, ibaratnya saya beri contoh orang main bola aja. Kalau sudah musuhnya itu ditendang sampai jatuh, pasti kadang-kadang jatuh sama-sama jatuh kadang-kadang. Ini saling mempertahankan, saya tidak salah, ini dulu, tidak bisa selesai. Enggak, saya dulu ditolong, enggak, terus gitu. Nah, padahal yang satu dizalimi, yang satu menzalimi kan gitu. Nah, pasti wasit membela yang dizalimi kan gitu ya. Makanya disuruh apa? Nah, yang dizalimi ini harus sabar. Kita masalahnya enggak selesai itu dizalimi tapi enggak sabar. Padahal Allah sudah berpihak kepada kita. Aku tidak menolong orang yang zalim. Nah, ini salah enggak. Kalau enggak arti sabar itu di sini. Padahal Allah sudah mengatakan, aku berpihak kepada kamu. Seharusnya sama, alhamdulillah wis, tenang aja aku. Ini enggak, karena sampai enggak tahu, sampai enggak sabar juga. Padahal Allah itu sudah berpihak sama sampean, sudah dikasih beritahu. Nah, wasitnya datang mau memberi kartu merah kepada yang menzalimi. Ya, tapi waktu wasit datang, suruh sabar, nunggu wasit datang toh. Wasitnya belum sampai sudah mukul. Yang dizalimi tadi mukul, kamu tadi kurang ajar. Akhirnya dua-duanya dikeluarkan itu. Jadi sama-sama makanya kejaliman itu dibalas dengan kesabaran. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Baru sampean menang. Allah berpihak. Ini kita enggak buruk dibalas buruk. Sama sampean itu zalimnya. Ini yang paling sulit ini di sini. Makanya, loh saya benar kok enggak ditolong Tuhan ya. Kok Allah berpihak sama dia. Salah teknis sampean itu. Tahu dalilnya, menggunakannya enggak tahu. Tahu dalilnya, menggunakannya enggak mau. Jadi loh, saya kok dizalimi enggak ditolong. Katanya Allah menolong orang yang bahkan doanya orang terzalimi itu tidak ada hijab. Kenapa kita masih terhijab? Masa Allah mau bohong kalau tidak pernah mengijabnya? Masalahnya itu tadi, makanya ya ayyuhalladzina amanu biru wasobiru warabit. Tingkatkan sampai pertolongan Allah. Nabi aja
Nabi-nabi yang dulu, ada nabi, wah saya kok dianiaya. Wes nabi dulu juga sama kamu dianiaya. Nabi ini dianiaya. Dulu juga sudah, nabi sebelum sudah. Tapi tetap bersabar sampai pertolongan Allah datang. Bukan mentang-mentang nabi, saya nabi, ayo mau apa? Gitu. Bukan gitu. Mentang-mentang nabi harus. Istilahnya bukan mengalahkan musuh namanya itu kan. Mengalahkan diri sendiri. Ya. Nah, yang hebat kan bukan mengalahkan musuh. Kamu bisa mengalahkan, kalau sudah bisa mengalahkan diri sendiri, baru kamu bisa menang. Sebab kamu kalau mengalahkan musuh itu enggak wajib. Orangnya mau ikut, mau kalah, kamu menang, enggak ada urusan. Kamu enggak nanggung dosanya, enggak nurut. Tapi kalau sampean kalah enggak nurut sama Allah. Itu sekedar kita sampaikan dengan hari bijaksana. Bukan harus berhasil. Nabi 25 nabi enggak ada yang berhasil itu. Yang menyelesaikan Allah semua. Ya. Kalau dilogikakan, ya kok nabi kok kalah gitu. Pakai iman bukan pakai akal. Ya tuh. Kalau pakai akal, Masya Allah, ini kok Nabi disembelih diam aja, Allah nggak cocok ini. Ya tuh. Nah, makanya orang kafirnya, orang jalinnya pakai akal, rasain lu tak bunuh, mati kamu gitu ya. Nah orang Islamnya karena nggak punya pengetahuan, loh kok nggak cocok. Tapi yang punya pengetahuan, punya iman, siapa yang mengatakan mati orang-orang yang kamu bunuh itu? Langsung dijawab sama Allah. Dia tetap hidup, tetap menerima nikmat rezeki dari aku, cuma kamu bodoh, enggak paham. Gitu. Jadi kita itu tahu, oh ternyata disembelihnya Nabi itu, disembelihnya orang alim itu, orang baik beriman tadi itu, enggak mati. Kenapa enggak mati? Karena memang tidak akan pernah mati. Orang yang mati itu menurut Rasulullah, menurut Allah, biar hidup dia kalau tidak berzikir dikatakan mati, apalagi sudah mati. Nah itu, ya. Nah jadi kalau kita terjalimi harus tahu, jangan tengkar terus, ya sedikit aja sedikit menyelesaikannya. Karena dalilnya, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang cintai. Sampean dakwah yang membela Nabi enggak jelas di mana kuburnya Abu Thalib. Jelas di mana kuburnya Abu Thalib. Itu bukan wilayah kita. Kita cuma menyangka dengan arif bijaksana, enggak perlu ngamuk-ngamuk. Kenapa? Biar sampai ngamuk pun enggak bisa. Allah yang memberi petunjuk. Makanya sampaikan dengan arif bijaksana. Selesai sesuai prosedur. Dapat sudah. Enak kan enggak repot-repot. Enggak nurut juga enggak apa-apa. Nah kita ini enggak nurut, wakil-wakil talqin cuma berapa orang yang enggak nurut. Nabi dulu satu desa yang enggak nurut. Ngancam lagi, membunuh lagi. Sampai belum diapa-apakan, cuma gini-gini. Nah ini makanya Allah berserta orang yang sabar. Nanti Allah berpihak kepada kita. Jangan sampai kita tadi mau ditolong Allah jadi enggak jadi ditolong, malah ya sudah disamakan. Maka saya dibuat begitu sama Abah. Sambil guyonan. Bah, saya dulu dipanggil di kantor ada acara, Bah. Saya jengkel, Bah. Ya tuh. Waktu itu saya kepingin dihormati gitu. Kita diundang kok enggak dihiraukan gitu. Padahal kita punya kontribusi di situ sudah menolong berapa kali. Tapi ada satu kelompok mungkin dia itu kelompoknya. Jadi itu yang diutamakan. Jadi saya jengkel. Kok kita enggak dihiraukan kadang kita. Terus akhirnya waktu berdoa kiainya ini enggak datang, Pak. Terus saya bilang, oh ada Ustadz Ali. Ustadz aja ya? Wah saya sudah jengkel ini. Ah enggak siap, saya bilang gitu. Itu masih muda waktu itu. Ya tuh, umur masih 27 tahun waktu itu. Ya sudah dari apa juga. 30 tahun. Akhirnya saya laporan kepada Abah. Bah, gimana Bah? Itu sudah kita kasih kontribusi gini. Kok kita ini di nomor 2 kan, Bah?
Terus saya waktu itu disuruh berdoa, kebetulan kiainya nggak ada, Pak. Ya tuh. Terus saya bilang, enggak, jengkel saya. Sama aja kalau begitu kamu, gitu ya itu. Sama aja kamu kan gitu. Nah, itu. Dapat pelajaran udah dulu, cuma kita nggak paham. Baru sekarang pahamnya. Bayang berapa tahun. Kalau namanya berjuang kata Allah, ya itu berjihad. Mau ditolong, nggak ditolong, mau dibantu, jalan terus. Jangan berhenti. Ya itu. Nah, makanya ya karena budua ya jangan mengharapkan pujian orang, jangan mengharapkan supaya dihormati orang. Ya. Kamu mau dihormati orang, kelasmu kelas apa? Wong Nabi aja dilempari batu sama Allah, sama orang. Ente lagi disembelih masih wajar itu. Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Zakaria digeraji. Ya apa? Loh kita mau dihormati, wong Nabi aja disembelih, ente lagi. Jadi jangan kesana capek, kerjakan aja. Minta nilai dari itu. Mau dipuji, mau dihina, dua-duanya menguntungkan. Kalau sampai kepingin dipuji, justru tidak menguntungkan. Dihina rugi, dipuji rugi itu. Tapi kalau kita ilahi anta musuh dia kerja aja. Biar Allah menilai, manusia mau nilai baik enggak, kita enggak peduli. Karena wah saya kepingin dikatakan baik, ukurannya kalau disenangi orang itu orang baik. Belum. Nabi orang paling baik banyak yang musuhi. Abu Lahab yang enggak baik malah lebih banyak pengikutnya daripada Abu Lahab. Nah ini kita salah mindset berpikir dari kita ini akhirnya banyak melakukan sesuatu yang putus asa. Gimana ini? Bukan itu. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang penting itu jangan sampai kita salah menyampaikannya. Itu, ya. Nah, jadi kita makanya pertama belajar zikir itu nggak langsung disuruh zikir, sama yang paling penting innama amul niatnya ilahi anta maksudi waridoka madlubi. Itu yang paling pokok. Itu yang menyelamatkan, ya. Nah, maka dari itu kuncinya ya yang saya berikan amalan itu kepada wakil-wakil talqin ini penting. Ya ayyuhalladzina amusbiru wasobiru warobitu, itu penting masalahnya. Kan itu ya. Nah, karena setiap nabi diturunkan itu dicarikan musuhnya memang untuk mengganggu. Ya toh. Kita juga dicarikan musuhnya untuk diganggu. Enggak ada pas sudah orang yang alim itu umpamanya ilmunya terus enggak ada yang ganggu, tenang, enggak ada. Tambah gangguannya tambah besar. Ya toh. Nah, bagaimana supaya enggak diganggu? Enggak bisa. Orang itu sudah setan sudah komitmen sama Allah minta kesempatan diganggu. Ya silahkan mengganggu kata Allah. Nanti kalau kurang kuat kamu tak ajarin caranya mengganggu yang lebih kuat lagi. Malah mau diajarin. Kalau enggak di kiri, masuk kanan. Enggak bisa tutup, naik di atas ke bawah terus saja. Kalau enggak bisa lewat istrinya, enggak bisa lewat anaknya. Macam-macam. Di segala jurus. Cuma satu yang kamu enggak bisa. Muhlisin. Muhlisin itu tidak ada kepentingan dengan manusia, semata-mata kita lakukan karena Allah. Baru tidak bisa ganggu. Tetap ganggu juga, tapi nggak bisa. Kalau berhenti nggak bisa. Ganggu terus juga. Tapi kita tidak terganggu. Kalau berhenti ganggu, pasar tutup itu. Karena pernah diminta sama Nabi Sulaiman, jin-jin setan-setan diikat gitu ya. Supaya tutup semua, nggak ada kegiatan. Justru menggangguilah maka terjadi. Saya kira begitu ya. Ada yang tanya? Silakan. Masih 9:30.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatno dari Sumeneb. Pertama Matur Sakalangkong Sikak Dima. Bahasa Madura ya. Sikak Dima waktu diberikan kepada kami. Sebenarnya kami ini penakut untuk tanya, Mbak. Tapi tadi Abah sudah ada dawu. Kalau ada masalah suruh tanya kepada ahlinya. Kepada siapa lagi mau tanya kalau tidak kepada Abah ini. Tadi dijelaskan, saya kira ini sama saya dengan ikhwan dan ikhwat yang lain sama saya kira. Bagaimana untuk meningkatkan dari yakin, terus ke ainul yakin sampai hakul yakin. Yang kami perlu minta penjelasan, untuk mencapai itu sampai kita dapat hidayah, apakah ada zikir tambahan selain yang diberikan oleh wakil talqin itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya tambahan itu kalau tambahan itu ya biasanya kalau obat kalau tambahan itu beda dengan obat yang bukan tambahan. Dokter yang baik itu tidak perlu kalau dia sudah ngasih obat malah begini, jangan ditambah macam-macam ya. Ya. Kan gitu ya. Pasti ini sudah canggih, nggak perlu obat yang lain. Kalau ditambah bermasalah. Nah, begitu juga di torekat ini, ya toh. Makanya saya sudah sering jelaskan di pengajian sebetulnya, zaman belum tahu. Jadi begini, contoh, ya, contoh Pak ya. Sampean kita ini obat itu ada yang sempurna, ya toh. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, ada yang abdol atau yang enggak. Misalnya gini, makanan Pak, ada yang makanan pokok. Ya, makanan pokok, misalnya beras, nasi, sama ikan. Nasi ini saya anggap makanan pokok ini makannya abdul tuh kalimatnya la ilaha illallah. Terus supaya sedap pakai ikan, ikannya ini selawat. Ini makanan pokok, ini yang langsung direspon sama Allah. Di mana kamu berzikir la ilaha illallah atau zikir hobi, kalau dihobikan jadi zikir hobi, langsung Allah berzikir juga, langsung direspon. Langsung energinya turun. Ya. Selawat sekali baca langsung direspon. Bukan Allah juga yang merespon, sampai 10 juga berapa jalannya itu merespon membacakan selawat kepada kita 10 kali ya. Ini. Yang lain semuanya itu enggak. Amal-amal yang lain, wirid-wirid, enggak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, pertama-tama yang diterima yang aku amalkan, yaitu ilallah. Kan gitu ya? Nah, itu sudah cukup. Dua itu, zikir sama selawat. Yang langsung direspon. Ya toh? Nah, yang lain ibaratnya kalau ini obat yang paling paten, yang lain itu namanya kalau makanan itu camilan. Ya, camilan Pak. Camilan kalau terlalu banyak Pak. Jadi penyakit. Ya toh? Nah, camilan itu yang mana? Ini maaf ini ya. Karena ini saya juga dapat pengetahuan ini, memahami tawilkan ini dari setelah masuk tarekat. Kalau sebelumnya pasti nggak paham. Masih kita senang camilan. Saya mau tanya, ya. Pertama, untuk menguatkan iman sampai sekarang, saya mau tanya dalilnya. Bagaimana cara menguatkan iman? Di mana-mana pengajian kalau mengatakan super kuat iman itu cuma dihimbau aja masih. Saudara-saudara harus kuat iman. Ya, dihimbau. Ya toh. Nah,
Ini kita ndak, ini makanan pokoknya ini. Jadi ilallah. Dan diistiqomahkan. Seperti obat itu harus rutinitasnya, harus terus menerus. Nah, maka utuhlah iman itu. Enggak perlu, ya Allah kuat iman. Enggak salah minta. Ya toh, yang namanya minta Pak. Bisa diberi, bisa enggak. Tapi kalau tadi itu janjinya Allah pasti. Kenapa yang enggak pasti kita ambil? Ya Allah tentramkan hatiku, minta bisa diberi enggak. Kenapa enggak zikir langsung itu? Jadi makanya lamban itu kita dapatkan karena itu minta terus. Boleh minta setelah kamu lakukan. Saya kepengen tentram, zikir, terus minta. Ya Allah kok kurang cepat ini datangnya tentram. Nah, boleh setelah ini belum kerja minta bayaran bagaimana? Ini saya ilmiahkan ya. Kerja dulu. Setelah itu minta, ya Allah saya kok kepingin cepat ini karena saya boleh sudah kerja, boleh seperti saya kerja di perusahaan ya. Pak saya kepingin ditambah gaji saya karena saya begini, boleh karena sudah kerja. Belum kerja, saya minta ini ya diusir saya men Pak. Kerja sudah minta. Itu kerja dulu, baru minta. Karena disuruh ikhtiar dulu, kekurangannya kamu minta. Ini teknisnya ya. Nah, jadi kita minta yang pasti dulu ada janji. Jangan kita minta, ya tuh, minta kepada mana? Ud'uni astajib lakum, ada doa dikabulkan. Tapi adabnya ini harus tahu, ya tuh. Makanya Abah kerja. Kalau kerja itu biar nggak minta pasti dapat dikabulkan, ya pasti. Kalau ini bisa diberi, bisa enggak. Nah, kenapa saya mengatakan ini tadi itu? Yang tidak abdol, ini tidak ada energinya tidak banyak Pak. Hanya sebagian tapi berbahaya, ada efek samping. Contoh, ini kita melawan diri kita dan selamanya kita amalkan selama berpuluh-puluh tahun. Seperti Imam Ghazali berpuluh tahun. Itu ternyata banyak kelemahannya, banyak rapuhnya. Bukan salah, karena enggak ditingkatkan kepada orang yang ahli. Kita minta penjelasannya, hanya orang kebanyakan. Oh ini yang setuju banyak, bukan. Kalau sudah ahli nggak perlu orang banyak. Nabi ahli, nggak perlu lagi orang berguru kepada yang lain. Ya waktu zaman Nabi ya karena Nabi. Sahabat juga tabiin itu orang-orang ahli, nggak perlu orang banyak. Nggak ada basul masyail, nggak ada. Mursyid juga nggak ada basul masyail. Ditorekan nggak ada masalah. Sami'na idba kepada guru, laksanakan. Kenapa? Sudah ahli. Nah kita ini belum sampai yang kepada ahlinya. Makanya loh, ini masih dihujah. Wah bingung lagi kurangnya. Sudah, loh selama masih bisa dihujah, itu belum ahli. Kan gitu ya? Nah, makanya kita suruh kepada ahlinya baru bisa. Maka seluruh pengetahuan saya katakan harus kepada ahli zikir. Nah, pasti masih rusak kalau enggak. Rusaknya mana? Seperti saya katakan tadi. Kamu sudah hafal kitab dan sebagainya, kamu sudah amal, kamu sudah bagus, tapi tidak dihantar oleh zikir, maka timbullah ria, ujub, sombong, rusak. Harus datang ke ahli. Ahli apa? Ahli dekat kepada Allah, orang yang bersama Allah. Bukan ahli fikih lagi, bukan ahli tafsir lagi. Spesial ini baru bisa. Tidak belajar fikih lagi di situ, tidak belajar zikir yang untuk menghancurkan penyakit-penyakit dalam hati kita yang kita sudah tahu dalilnya. Di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu ketika rusak semua. Ini yang penting. Seperti tadi, kamu fasik. Karena waktu yang senggang tidak kamu giring ilmumu tadi untuk dekat kepada Allah. Yang giring nafsu. Makanya hatinya membatu jadi teroris. Teroris itu buka kitab juga Pak. Sama Quran hadis Pak. Enggak ada Mahabharatanya di situ. Semua pakai Quran hadis. Tidak ada. Walaupun Syiah pakai Quran hadis. Semua. Wahabi Quran hadis. Tapi giringnya ini siapa yang giringnya? Nah ini masalahnya. Nah sekarang yang ecek-ecek ini yang mana? Ini jangan marah, ini membahas ilmu ya. Wah Ustaz menghina wirid-wirid orang kiai. Bukan. Supaya bisa mana yang KB1, KB2.
Kalau sudah KW1 ini sampean lakukan, ada pengamannya, sampean camilan boleh, aman. Boleh, camilan boleh, untuk nambahi. Tapi, ya itu, kalau sampean paham betul, buat apa saya itu? Kalau saya nambahi makanan pokok aja. Dan makanan pokok itu enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak yang diamalkannya. Coba kalau enggak percaya. Satu kali aja 7 petala langit, 7 petala bumi. Bayangkan. Kalau ditimbang. Ya, bisa merontokkan orang kafir yang 100 tahun cuma mengucapkan la ilaha illallah. Loh. Makanya sempurna sudah ini obatnya. Kafir 100 tahun aja bisa hilang, apalagi saya setengah kafir. Nah, jadi misalnya maaf ya, ini saya juga dulu mengamalkan itu. Bukan salah karena kita nggak tahu, tapi kualitasnya ini ada efek samping gitu. Makannya ini berefek samping, nikmat tapi ada efek samping. Baca ya Rojab, ya Rojab. Di YouTube kalau mau kaya baca ini. Nanti rezeki datang sendiri, utang lunas semua, baca ini ya. Nah orang-orang yang iman tidak kuat apa yang memang pusing, diamalkan Pak. Katakan sukses Pak. Ya, katakan sukses ya, jadi kaya. Tapi karena tujuannya cuma duit Pak, imannya tidak tercover. Tauhidnya tidak berubah, tetap keras seperti batu. Terus uangnya dia pakai itu dipakai apa? Dipakai benar nggak mungkin imannya nggak tercover, tauhidnya kotor, pasti dibuat maksiat. Tidak banyak orang sedikit itu mencari yang halal tapi dibelanjakan dengan yang haram. Itu yang masalah. Oh Ustaz, dia bangun masjid kok, nggak dibuat maksiat. Pasti ria. Nggak bisa, karena imannya ini nggak berubah, tetap di bawah standar. Ini efeknya itu di situ. Kan gitu ya. Kalau mau contoh saya habisin contohnya itu. Ya sering saya sudah sama, Salaban itu. Niatnya bagus Pak. Ya Rasulullah tolong aku. Aku kepingin juga belajar zakat. Aku kepingin juga bisa bangun masjid. Bisa juga beramal soleh. Bisa juga lama-lama di masjid supaya kalau saya kaya. Rasulullah mengizinkan sama dia bernadilan, dia maksa dikasih untuk pelajaran buat kita yang akan datang. Ya itu. Dikira kaya itu yang bisa mendekatkan dia ke masjid. Dikira kaya itu dia bisa bayar zakat. Kalau logika memang begitu. Setelah diberi apa? Jangan bayar zakat ke masjid aja enggak. Sampai mati ganti sahabat juga enggak berubah. Karena dia apa? Ya, bukan Tuhan yang bisa. Iman Pak yang bisa mau dekat itu sama tauhid, bukan uang. Ya, bukan dekat, bukan dia nggak bisa datang karena jauh. Kalau sudah iman itu bukan ukuran lagi. Makanya tarekat 2 yang diberi, jadidu imanakum, imannya terus menerus diistiqomahkan sama tauhidnya ismujad dibersih sama Allah. Nah ini bahayanya gitu. Nah tapi kalau di tarekat kita juga kepingin bahagia Ustaz, kepingin ya punya dunia ini. Ya tuh, lewat mana? Kita nggak baca ya roza, nggak baca apa. Tapi boleh juga karena sudah steril. Nah, tapi jangan kepada makhluknya kamu minta. Minta kepada yang mengatur rezeki itu. Kita sering kepada langsung ke rezekinya. Kan gitu ya? Jadi minta ke Allah itu minta uangnya, kita enggak. Minta Allahnya. Tidak surganya. Bahkan tidak nerakanya juga. Aku ingin bersama engkau ya Allah. Kan gitu ya. Seperti Abu Bakar. Di rumahmu ada apa lagi? Enggak ada. Tapi yang ada cuma Allah dan Rasulnya. Sama juga dengan begini. Tidak ada di rumahku apa-apa, harta nggak ada, uang nggak ada. Tapi juraganku ada di rumah. Ya sama aja itu. Lebih daripada itu. Kan gitu, itu cerdas namanya. Kau nak duit, kau nak apa, ini melarat. Tapi juragan itu oma. Seperti itu. Nah kalau kita, zikir, la ilaha illallah.
La ilah. Sebetulnya yang ecek-ecek itu sudah mengkristal di sini, Pak. 99 asma Allah sudah masuk di kalimat la ilaha itu. Jadi bukan enggak masuk mengkristal di situ. La ilaha illallah. La ilaha. Imannya tambah kuat. Zikir hobinya dipakai, bersih. Kalau sudah bersih, arahnya kemana, Pak? Apakah rezeki? Arahnya ke takwa. Ini ya. Kalau tadi arahnya ke uang, ke materi. Ya, ini makanya ilmu amalnya saya ilmiahkan sekarang. Ini arahnya kepada Allah, ke takwa. Kalau sudah takwa, wa mayatakila ya jalur maharaja, segala kesulitanmu untuk dunia, untuk akhir semuanya kena. Akan aku beri jalan keluar. Rezekinya ada rezeki yang tidak juga duga datangnya, kamu tidak mengetahui. Rezekinya bukan di level mahfud, bukan di level akbar di sisi Tuhan yang no bigori hisab. Rezekinya orang-orang soleh, tidak bisa diintip, tidak bisa dirusak, tidak digugat, karena dia tidak bisa dilihat kecuali dia dengan Allah. Makanya dia tidak punya cemas takut, mau moneter, mau monotor, mau apa, nggak ada masalah. Ya toh? Nah, itu ada rezeki yang tidak duga-duga, tidak dipikirkan, tidak dihitung, tidak diupayakan, tidak. Tapi bukan untuk foya-foya, bukan untuk seneng-seneng. Untuk apa? Jihad fi sabilillah. Ya, Rasulullah buat makan kadang-kadang susah. Ya toh? Tapi kalau untuk jihad, Masya Allah, paling banyak bandan ini. Korban aja berapa ratus unta. Padahal untuk makan kadang-kadang susah. Kalau kita terbalik, untuk makan banyak, untuk jihad sedikit. Terbalik. Nah, ada lagi, wa may yatawakkal 'ala subuhu, karena kamu zikir termasuk tawakal, Pak. Segala kekuranganmu aku backup, maka bertakwalah kamu, kata Allah. Ittaqullah. Itu yang dikejar. Nah, mengejarnya harus steril, jangan ya rojak. Bukan dapat itu, dapat uang. La tulhikum amwalukum, melalaikan kamu harta itu. Jadi sampai harus punya bank juga, tapi bank akhirat. Kalau taruh sini ketahuan anak kita, waduh. Diupek-upek sampean. Bahkan banyak orang bunuh orang tuanya gara-gara minta beli sepeda motor gak diberi, itu di TV banyak itu. Nah, jadi beda kalau sudah di jalurnya. Ini steril. Ini ada efek samping. Maka saya bilang camilan itu ada efeknya. Loh, makanya ada orang, makanya abah itu gak ada gini-gini. Zikir. Kalau enggak, ini wirid. Enggak apa-apa, kita diberi yang umum, hataman. Tapi mensterilkannya gimana? Selama ini jalan, ini alat pensterilnya dengan niat ilahi. Nah, awal dibuka ilahi, tutup ilahi. Jadi semuanya yang kita minta, apa semuanya, ya karena nah itu mensterilkannya. Kalau enggak, hampir orang baca wirid enggak pakai ilahi, langsung aja. Kalau enggak bertorekat enggak pakai, mau istighosah enggak ada ilahi. Ya itu apalagi doa politik, apa enggak ada ilahi. Enggak ada. Mudah-mudahan paham ya. Jadi yang dulu itu bukan salah, Pak. Makanya kita disuruh tuntun hari ini harus lebih baik. Enggak boleh dipertahankan. Ini sudah enggak bisa. Enggak boleh. Ya. Jadi jangan harus seperti teknologi, harus terus berkembang. Jangan mempersempit. Kan gitu ya? Nah, seperti gini, saya beri contoh. Ini pengetahuan ya. Semua banyak orang memahami takdir orang itu. Orang ini misalnya dilahirkan di bapaknya orang kafir atau bapaknya Kristen. Anaknya pasti Kristen enggak? Pasti ya? Ya. Pada umumnya, Pak.
Karena dalilnya sama ada. Anak itu fitrah tapi orang tua yang mewarnainya. Ya itu tadi. Jadi hampir banyak ya kena yang mewarnai kena lahir di situ. Dalilnya itu. Makanya hampir-hampir rata-rata orang bapaknya kritis pasti dia. Makanya nggak dihukum dulu anak ini. Tunggu dia akalnya sempurna. Karena sudah punya akal dia bisa membedakan. Biar dia diwarnai apapun, Allah pasang akal di sini. Sementara dia ikut orang tuanya dan sebagainya nggak masalah. Nyembah gereja nggak masalah, nggak ada hukumnya itu. Nggak dihukum. Tapi Allah taruh akalnya. Makanya afala ya kalau sudah akalnya dia suruh memakai akal. Melihat segala sesuatu. Ya, nah jadi diberi kesempatan sama Allah sampai dia balik kan begitu ya. Itu Allah membuat itu adilnya di situ. Nah sampai di situ, setelah dia balik pasti dia sekolah, pasti dia baca buku dan sebagainya. Ya, nah disitulah nanti dia baru menemukan dirinya sendiri. Saya ini seharusnya memilih yang mana, bukan ikut-ikutan, pakai akal. Karena makanya Quran itu harus tidak berlaku. Hukum Tuhan itu ada kepada orang yang tidak berakal. Enggak kena, Pak. Nah, kalau punya akal wajib dia belajar untuk mengetahui. Makanya ayat itu harus sampai. Itu tugasnya ulama. Makanya biar Fir'aun didatangi langsung sama Rasulullah sama saya. Nih sampaikan. Soal nerima enggak masalah. Jangan sampai nanti dia ngomong kena salahnya sendiri kalau enggak sampai ke saya petunjuknya. Tapi kalau sudah disampaikan dia menolak, ya berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi kafirnya orang itu tadi gara-gara orang tuanya boleh dia kafir, tapi belum finish ini harus tahu. Pengertian kita kalau sudah kafir nih mati masuk neraka, belum tentu. Belum tentu karena belum finish, belum ingkrah. Ya, tidak boleh kita memvonis ini. Agama lain. Nah, setelah dia itu akalnya sempurna, nah dia belajar. Ya toh? Kalau dia mau mempelajari kitab-kitab kitab-kitab Katolik dan sebagainya, dia harus gentleman juga. Nah, kalau tidak mau dia berarti menolak kebenaran itu. Jadi yang zalim bukan Allah lagi yang zalim, jangan salahkan Tuhan. Jadi kamu masuk neraka itu bukan Allah lagi. Padahal kalau dia sudah buka Pak Quran itu Pak, menyelesaikan kekafirannya cuma sebentar Pak. Berapa detik? La ilaha illallah. 0. Kenapa enggak mau menyelesaikannya begitu mudahnya? Tidak dia harus jadi kiai dulu, tidak suruh hafal Quran dulu. Ya, cuma dengan kalimat hatta kafirnya 70 tahun, 100 tahun. Kalau dia sudah mengenal, selesai kafirnya. Selesai ancamannya. Di mana kezaliman Allah? Di mana kesalahan Allah? Nah tapi kamu ingkar, enggak mau, kamu sombong. Jangan kalangan aku, memang aku yang mengkafir kamu dipakai orang kafir. Tapi kamu tak beri jalan keluar dengan yang mudah, tapi kamu enggak mau. Jangan salahkan aku, kamu saya uji, tak kafir no. Tapi saya beli jalan keluar, ibarat sampai ke sekolah. Saya kasih PR, tapi tak kasih rumus. Tapi rumusnya sampai nggak mau pakai, ya nggak bisa. Ya, jadi yang salah siapa? Bukan Allah yang menjadi dirinya sendiri. Nah satu ya, ini orang kafir. Sekarang orang Islam. Wah ini pasti masuk surga, nggak bisa juga, sama kedudukannya masih sama orang kafir. Masih bisa zalim. Yang zalim bisa alim. Sama kedudukan, sama-sama lahir, sama-sama fitrahnya. Ya, kebetulan aja dia Islam orang tuanya, jadi kena yang mewarnai bapaknya sama ibunya. Jadi dia Islam. Tapi selama itu tidak dinilai. Mau kamu benar, mau enggak benar, tidak ada nilainya. Karena nilai itu kalau kamu sudah pakai akalmu menerimanya. Setelah kan gitu ya. Nah, kalau enggak dipelajari walaupun dia Islam, Pak,
Islamnya jadi sombong nanti. Jadi kebanggaan. Kalau dia sudah bangga dengan Islamnya, melecehkan orang lain, neraka jahanam dia. Walaupun sudah Islam. Tapi diberi waktu sampai dia saat meninggal dunia itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ketentuannya. Dua-duanya sama-sama. Jadi adil Tuhan. Bukan ini sudah dicap lahir di masuk surga, ini neraka. Ini sama-sama masih berjuang ini. Dua-duanya sama. Disitulah keadilan Allah. Enggak memihak, enggak Allah tidak milih-milih, enggak sama ancaman. Ini kamu sudah membacanya, kamu kebetulan sudah diberi nikmat Islam, jaga. Jangan sampai sombong. Ini jangan putus asa, lewat sini selesai. Kamu hati-hati untuk sampai jaga, jangan sama-sama menjaganya, sama-sama diberi ancaman, diberi kemudahan. Tinggal kamu mau nggak melaksanakan. Kalau tidak, kamu termasuk orang yang fasik. Ya, jadi jangan mentang-mentang sama Islam. Makanya banyak Islam masuk neraka itu banyak jadi munafik karena dia Islamnya Islam KTP, nggak mau ngaji. Makanya wajib menuntut ilmu. Makanya tuntut ilmu itu diwajibkan mulai ayunan sampai ke liang lahat. Nah, sampean biar punya SIM kalau nggak tahu ilmunya boleh mengemudi tapi sampai gegeran terus di jalan sampai berurusan terus sama polisi. Padahal saya punya SIM Pak, bebas mengendara ya bebas mengendaranya. Sampean Islam pasti masuk surga bebas sampean, tapi sampean sering salah, perbuatan jalan terus. Yang satu lagi, saya benar Pak, nggak pernah menyalih, tapi nggak punya SIM, nggak boleh juga. Ya, yang kafir tadi nggak punya SIM, tapi dia benar, jujur, nggak boleh juga. Yang ini, ya, punya SIM, tapi salah. Stempelnya Islam. Nah ini Pak. Nah jadi makanya kalau sampean bukan harus jadi kiai nuntut ilmu, salah lagi sama nuntut ilmu jadi kiai. Urai. Saya mau jadi ustadz, keliru. Itu saya menuntut ilmu ini supaya saya jadi benar. Saya ke apa itu? Ustaz, kamu ke sini mau apa? Mau belajar apa? Mau belajar agama? Enggak, Bah, sudah beragama ini, Bah. Sudah belajar apa? Belajar benar, Bah. Karena saya sudah sholat, teman saya juga sudah sholat, sudah enggak benar-benar, Bah. Makanya saya mau belajar benar. Yang sudah sholat aja, sudah haji, kok enggak benar-benar? Itu belajar agama, Pak. Makanya saya enggak belajar agama lagi, saya belajar benar. Oh ya sudah, cikir. Itu aja. Paham enggak? Jangan mantuk-mantuk ya, saya dibantah. Silahkan hujah. Ini bukan firmannya Ustadz ini. Firmannya Allah. Ya, ayo silakan. Saya paling suka kalau orang kritis itu. Jangan mantuk gitu aja. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah kita sudah punya oleh-oleh. Nanti pulang harus banyak baca salawat seperti apa yang disampaikan oleh Abah. Dan juga tadi disampaikan kita harus yakin kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Kitabullah. Ya. Dan saya ingat tahun 70-an nih, Pak, sekolah SMP nih, Pak. Ya. Guru mengatakan bahwa Rasulullah itu, hadisnya saya lupa, Rasulullah itu sehari semalam baca istighfar, Pak, 70 kali. Ya. Kita yang banyak dosa harus lebih katanya, Pak. Ya. Bagaimana ini, Pak? Nah, gini. Ya, pengertiannya begini, Pak. Nabi aja itu yang maksum, yang pasti sudah masuk suruh istighfar. Itu adab. Tahu diri namanya itu. Ya toh. Itu adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu, Pak. Kita manggil Rasulullah, ya Nabi gitu ya. Ya Rasul. Yanya itu adab. Ya. Misalnya Bapak Ali, nyambil bapaknya itu adab. Kalau Ali enggak beradab. Makanya ke Sayyidina itu enggak ada dia, tapi itu adab. Maka lebih tinggi adab.
Ya. Nah, jadi kita ini Pak, maaf, tidak mensuruh meniru Nabi itu prestasinya, keliru. Gak nututi kita. Prestasinya, ikhlas hidup siap malam sampai bengkak kakinya. Apa yang mau sampean tiru Nabi itu? Gak bisa. Maka sering sampaikan, kita ini saudara harus cinta kepada Allah. Ikhlas ridho, itu prestasi Nabi Pak. Sampai jadi wali aja bisa nggak setara, belum bisa. Jadi wali, apalagi masih jadi wali murid, nggak bisa. Maka Allah mengatakan Pak, aku tidak minta lebih daripada kemampuanmu. Maka Rasulullah pertama itu mencari contoh itu bukan suruh cinta sama Tuhan. Bukan suruh ikhlas, bukan suruh ridho, enggak. Contohnya baca itu. Kalau sering maulud dibaca. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran." Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Artinya ya. Sungguh di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhirah, dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak-banyak berzikir atau menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bertemu dengan Allah, banyak membuat amal soleh. Amal-amal itu jangan sampai salah. Qurannya soheh, orangnya nggak soheh, niatnya lain, rusak. Diiring oleh iblis, wa may sudikroman Jokowi lau saytana fa'alul qarin. Diganti iblis yang menuntunnya. Makanya ada ulama jadi teroris itu yaitu dalilnya benar, ya, tapi ya tuh, orangnya niatnya yang salah. Nah, contoh awal pertama Rasulullah mencontohkan zikir, dekat, ya, dekat. Karena Rasulullah sendiri pertama itu belajar apa Rasulullah itu? Belajar zikir pertama. Rasulullah pertama belajar apa? Orang pada umumnya kalau bersyariat, ya suruh baca Ustaz. Baca apa? Iqra. Suruh baca. Bisa baca enggak? Enggak bisa. Dibisikkanlah oleh malaikat Jibril. Saya ulang sudah. Sebut-sebut nama Allah. Suruh zikir. Setelah dia berzikir, itu pinnya itu passwordnya baru keluar. Ting, baru bisa baca. Pertama yang dia baca apa? Kalau sampai bersyariat yang saya baca itu Iqra apa? Baca ayatnya. Suruh baca menyebut nama Allah. Ya. Jadi bukan nama Allah, bukan bacanya Iqra itu suruh menyebut nama, bukan membacanya suruh menyebut nama Allah itu, menyebut nama Allah itu supaya sampai bisa membaca, bukan Iqra-nya yang dibaca. Iya, syariatnya itu disuruh baca menyebut nama Allahnya supaya sampai bisa baca. Nah ini kita enggak, yang itu ini paspor baru terbuka. Setelah terbuka apa yang keluar bacaannya? Pertama, la ilaha illallah. Yang pertama diterima, yang ditalkinkan kepada Nabi Adam awal dia berdosa itu tadi, untuk menghapus dosa-dosanya, itu kalimat itu. Nah ini.
Jadi pertama itu belajar zikir. Nah itu pun belum sampai kepada Allah. Bukan disuruh baca lagi selanjutnya. Disuruh lihat aku. Suruh makrifat kepada Allah. Buta juga. Tadi buta huruf, ini buta hati. Suruh buka hijab ini. Membukanya apa caranya? Hudurkan Allah. Nah, terbukalah dia bisa makrifat kepada Allah. Itu dulu, kalau itu sudah sempurna, yang lain itu sudah ngikut semua. Makanya tarekat itu mulai dari situ. Makanya seluruh ulama, kalau terakhirnya dia tidak belajar membuka hijab-hijab ini, jadi ekstrim. Jadi ekstrim. Tengkar, saling menghujat, saling merasa benar, merasa suci. Yang Wahabi merasa paling benar, yang Ahli Sunnah merasa paling benar. Padahal benar semua. Cuma ada yang paling benar, kan gitu ya. Nah ini kalau nggak masuk ke wilayah tarekat, tetap yang giring ini banyak nafsu. Sohe semua yang disampaikan. Ahli Sunnah jawabnya Quran hadis, Wahabi jawabnya. Tapi kenapa bisa tengkar? Tengkarnya bukan ilmunya yang salah. Hatinya ini penuh dengki, bahil, ujub, sombong yang bikin masalah. Yang dikatakan penyakit hati. Makanya tarekat nggak ngajar apa-apa. Mengajar ini tok nggak pakai kitab sampai dia lembut menjadi ya latif. Bukan menjadi batu yang keras tadi untuk menggiring semua apa yang didakwahkan tadi. Itu begitu. Nah setelah dia turun ke muka bumi, dia sampaikanlah kepada sahabat, bukan la ilaha illallah lagi. Itu, tapi digiring, bukan buka kitab lagi, buka hatinya, dibawalah dia riadoh, mengistiqomahkan tadi kedekatannya kepada Allah itu dengan zikir ismu zatnya. Di mana tempat latihannya? Di tempatnya masjid Supah itu. Abu Zar ada di situ. Sama lagi Imam Bukhari ya. Abu Hurairah di situ, bukan buka kitab itu, riyadhah. Bukan buka kitab. Buka kitab apa? Orang semua orang ahli kok itu. Yang di dalam itu orang-orang yang tidak lagi mikirkan makan, tidak mikirkan itu lagi. Riyadhahnya, ada yang ngasih makan, terima, nggak ada yang makan, enggak. Kalau kita kan, loh kok belum datang, sudah jam berapa ini? Terhijab lagi. Paham Pak ya? Nah nanti sampai nanti diberikan yang ringan-ringan. Karena kita meniru Nabi, boleh mengatakan gak bisa, memang gak sanggup. Ya tuh. Satu aja kita gak bisa terima. Akhirnya saja saya disampaikan, sampai habis ceramah kiai, pulang malam jam 12 malam, ketok pintu sama istrinya 3 kali. Sudah gak boleh sampai kalau Nabi itu ketok lagi, harus tidur di depan pintu itu. Ada yang bisa niru, tidak bisa, saya nggak bisa niru. Saudara harus cinta, deket aja belum, kenal belum, dalilnya betul. Tapi sama nggak bisa wujudkan. Makanya pas alu ala zikir nggak langsung cinta. Ilahi dulu. Ya tuh. Ilahi anta maksudnya kamu kemana nanti, harus ke arahnya kemana dulu. Sampai nanti ujungnya ma'rifah ya, cinta kepada Allah. Ini kenal belum, dekat belum suruh cinta. Dalilnya benar tapi salah asuhan. Makanya orang yang mengatakan agama itu jadi sulit. Wah sulit ya. Malah nyuruh yang nggak bisa. Masa Allah menyuruh yang sulit? Ente dia kalau nyuruh orang ini. Kalau Allah nggak mungkin. Nah disitulah akhirnya kita menyatakan agama jadi sulit karena kita nggak datang kepada ahlinya. Nah maka Imam Ghazali aja 40 tahun tidak berhasil. Tanpa taklid mencari pembenaran di dalam seluruh mazhab-mazhab itu nggak ketemu. Sampai dia sendiri akhirnya stres sendiri nggak ketemu. Akhirnya penyelesaiannya apa? Cuma ditalkin selesai. Nah kita makanya tarekat itu yaitu salah satu alat untuk penyelamat.
ilmu-ilmu yang sudah dalilnya di dalam diri manusia ada suara kalbu rusak, dan Allah tidak melihat apa yang dalam, tidak melihat zahirmu, melihat apa dalam ada hatimu itu tadi. Ada enggak di situ alat pembersihnya? Dosa boleh, tapi ada manusia untuk menghapuskan dosa. Kalau enggak ada, dosa tidak terhapus terus menerus. Kan gitu ya? Nah, justru tadi kamu berdosa, kamu kafir, boleh ditakdirkan, iya memang ditakdirkan. Tapi nih, tak kasih kamu jalan keluarnya, cuma dengan la ilaha illallah selesai. Apa sulitnya? Tapi kamu enggak mau. Nah, kamu sombong, berarti kamu menjalimi dirimu sendiri. Karena Allah sudah memberikan solusi, kamu enggak mau. Solusi yang paling gampang, yang paling mudah. Enggak perlu harus jadi kiai, harus menjadi ulama, harus hafal Quran dulu, enggak perlu, cukup dengan kalimat la ilaha. Nah, kita orang berdosa, kita ini belum Islam. Ya toh? Makanya setiap hari kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu khususnya di waktu sholat. Ya toh? Kita jaga keislaman kita di waktu sholat itu. Dan tanda-tanda orang Islam itu tadi yang hakikinya itu kalau kita melihat secara dahsyat tanda di waktu sholat itu. Itu menjaga. Ya, nah, terakhir keputusannya dilihat dari wala tamutuna illa wa antum, jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Makanya orang mati itu disuruh talqin, suruh ngislamkan. Karena banyak yang kupur. Waktu mau mati itu meninggalkan yang dicintai, meninggalkan istri dan anak, tidak kuat, kupur, nggak ridho. Kasihan kata Rasulullah, tuntunan orang yang mau mati itu. Nah ternyata orang yang mau mati itu bukan orang sekarat aja, kita juga saya mau mati semua. Nah lebih baik sekarang kita terima daripada waktu itu, karena waktu itu semuanya sudah dikurangi, ilatnya dikurangi, pengerjaan dikurangi, bisa-bisa kita nggak bisa menerima. Dalam keadaan sadar begini kita bisa sekaligus bisa mengamalkan, diistiqomahkan, maka hampir akan mendapatkan yang lebih sempurna. Apa sempurnanya? Kata Allah, nih dalilnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaika. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengistiqomahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau ismu zat, tatanazzalu alaihil malaikah, maka para malaikat akan turun atau bertadaran secara bergerombolan sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati dan jangan pula bimbang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kalian dengan janji surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Banyak orang membaca kalimat la, tapi tidak diistiqomahkan, gak bisa. Istiqomahnya nunggu tahlilan toh. Nah kita setiap habis sholat untuk menguatkan iman itu tadi, sekali maintenance-nya itu dibaca. Ini maintenance-nya yang bahaya kalau enggak. Kan gitu ya. Kemana subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbarnya Allah. Kemana ya? Kok dirubah-rubah? Bukan merubah, menyempurnakan. Allah saja kitabnya dirubah terus. Bukan dirubah dari Taurat ke Zabur, Zabur ke Injil. Disempurnakan. Ini dikira merubah. Kita pakai zikir biasa, ke tarekat katanya merubah lagi. Bukan menyempurnakan. Sampai akhirnya orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab dirubah jadi Quran. Ini merubah, menyempurnakan, salah paham. Selalu salah paham. Ya tapi sudah biasa. Ini subhanallah sudah biasa dari dulu. Ustaz puluh-puluh tahun, ratus-ratus tahun. Kenapa dirubah lagi? Kalau dirubah dengan hong wali hong, kong kali kong ini baru. Ini dirubahnya cuma dengan kalimat Tuhan semua. Dari Tuhan juga. Ya toh? Nah, sempurnanya di mana? Buktikan subhanallah. Kalau mau masuk Islam, bisa enggak mengislam orang 1000 kali baca? Enggak bisa. Makanya tidak dikatakan abdul. Allah Akbar enggak bisa. Jadi 99 asmaul dan lebih dari itu sudah mengkristal di kalimat la ilaha illallah. Makanya sempurna abdul. Nah, coba
Subhanallah diartikan, cuma Maha Suci Allah. Tidak bisa diartikan Allah Akbar. Harus tambah lagi kalimat nama Allah, Allah Akbar. Kalau la ilallah, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Tidak ada yang mulia kecuali Allah. Tidak ada yang suci kecuali Allah. Semuanya ada di situ, satu kata. Dan kalau mati pun semua kalimat, ilmu, harta, semuanya tidak berlaku. Cuma kalimat yang berlaku, bahkan la ilaha illallah. Tidak semua orang bisa baca. Tapi ismujatnya yang maha hidup, yang menghidupkannya di sini. Detak jantung kita itu yang menyelamatkan kita. Makanya dia harus diisi sekarang, jangan sampai kosong. Jangan sampai tidak ada isinya. Karena semua minuman ini tergantung isinya. Kalau teh tidak mungkin keluar kopi. Sampai kalau teh mau keluar kopi, tidak bisa. Kalau isinya di sini la tulhikum anak istri kita harta. Sampai sholat mau dihususukan sampai kiamat tidak bisa husu. Yang keluar pasti anak sampean, dompet sampean, ada uangnya. Biar dihusukan, biar tak ilmunya nggak bisa, tergantung isinya. Dirubahlah hijrah, diganti isinya ismujat. Seluruh darah daging kita isinya kalimatullah. Allahu Akbar. Nggak usah diusuk-usukan. Itu yang pasti keluar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان أولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وبكرامة شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وبكرامة مرشدنا حضرة الشيخ كي حاجي أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وبكرامة صاحب الفضيل المكرم حضرة الشيخ كي حاجي محمد علي خنفي أكبر على هذه النية بالنيات الدعاء والقبول والصلاة وعلى نيات الصالحة ببركة الفاتحة. Alhamdulillah ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi ikhwan wal akhwat yang membawa keluarga, saudara, sahabat, tetangga yang ingin belajar zikir atau talqin zikir bisa menuju ke lantai 2. Sekali lagi bagi ikhwan wal akhwat yang membawa keluarga, saudara yang ingin belajar zikir atau talqin zikir bisa menuju lantai 2 dan tetap punya wudu dan mengambil air wudu kembali ke batal. Ikhwan wal akhwat, mohon bantuan surat Al-Fatihah kita hadiahkan kepada ayah bunda kita, keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan segala amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa taala, segala amalnya diterima, kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada almarhum Sukairi, almarhumah Ibu Husnul Khotimah, kemudian almarhum Bapak Ja'far, almarhum Samsul Hadi, almarhum Tarmuji, almarhum Ibu Supinah, almarhumah Ibu Kasih, anak Nurjana binti Haji Rustianto, almarhumah Ibu Tasri, almarhumah Ibu Sumi, almarhumah Ibu Yakina, almarhumah Ibu Sutami,
almarhum Haji Aminin, almarhumah Haja Indah, almarhumah Siti Aminah, almarhum Arif S, almarhumah Ibu Anis Juliani, almarhum Bapak Ahmad Khairi, almarhum Bapak Kunadi, almarhum Bapak Taman, almarhumah Ibu Kasyani, almarhum Bapak Sajam, almarhum Bapak Soman, almarhum Bapak Sidik, almarhum Bapak Sutarwin, almarhumah Emak Tani, almarhumah Ibu Kusmiati, almarhumah Mbak Marinten, almarhumah Ibu Haid, almarhumah Kustia binti Santara, almarhum Sanginin. Al-Fatihah. Untuk saudara Agustan dan Daeng Naba dari Makassar dan dari Goa, tolong naik ke lantai 2. Saudara Agustan dan Daeng Naba dari Makassar dan Goa, tolong naik ke lantai 2. Terima kasih. Almarhumah Sugianti binti Marwi, almarhum Abdul Ahid, almarhum Sufan Wahyudi, almarhumah Ibu Haja Sa'diyah, almarhumah Ibu Hartini, almarhumah Ibu Haja Naziro, almarhum Bapak Haji Kerto, almarhum Bapak Purbo Saryono, almarhum Bapak Haji Abadi Yusri, almarhum Asmat Rois, almarhum Khairul Anam, almarhumah Ibu Mukirah, almarhumah Abi Sulisa, almarhumah Ibu Saipah, almarhum Bapak Tamsir, almarhum Ibu Tarsumi, almarhumah Balasima, almarhumah Lain, almarhumah Darmi, almarhumah Sabin. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk segala hajat niat kita, khususnya yang pertama hari ulang tahun pernikahan Bapak Haji Muhammad Rudi Sidoarjo yang ke-27 tahun, kemudian ulang tahun ke-26 putra pertama Haji Muhammad Rudi Sidoarjo, kemudian untuk keselamatan Bapak Haji Kadar Ratna Yogi Amelia Muhammad Kafi, untuk Habib Riyad keselamatan, untuk Drama Wisnu untuk keselamatan, untuk Farizal Rifi Araga mohon barokah Fatihah untuk sukses dikabulkan segala hajat, untuk Ahmad Razikul Munir semoga diberikan Allah yang terbaik dan cepat kembali ke rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat, untuk Ibu Indasa, Ibu Musripah, Ibu Suparmi, anak Saha mudah-mudahan sembuh dari sakitnya, untuk semoga sehat kandungannya, untuk Bapak Aji dan Ibu Menik semoga ulang tahun perkawinan yang ke-20 barokah. Wa may yaqdil hajat bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya mujibah salin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.